Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Insya Allah sehat ya. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Dan di pagi Sabtu ini, di weekend ini, insya Allah semuanya saya doakan dalam keadaan sehat, bahagia, kemudian tentu saja bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan ngobrolin tentang kasih red coffee. Selama ini sudah edisi ke-31 ya, kita tuh ngebahas banyak hal dan untuk kali ini kita memang khusus ngebahas red coffee. Apa sih zat adaptif yang ada di dalamnya, kemudian khasiatnya seperti apa. Dan saya sudah menghadirkan dua narasumber. Biasanya saya menghadirkan narasumbernya itu para ladies semua, para perempuan semua. Tapi khusus hari ini akan menghadirkan dua narasumber, semua dua-duanya laki-laki. Nah, sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung membersamai saya di Red Coffee with Andin ini, silakan tuliskan nama, kemudian asal kotanya. Nanti insya Allah saya akan tampilkan di display teman-teman yang sudah hadir dan menghadirkan. Dan silakan share kepada teman-temannya sehingga kita bisa berbagi manfaat di hari ini ya. Dan sahabat-sahabat miliarder semua, Red Coffee with Andin khusus hari ini nanti akan membahas, mungkin akan bersambung di edisi berikutnya karena sepertinya pembahasannya agak cukup panjang ya, karena Red Coffee ini memang menjadi kopi yang booming banget ya di Indonesia dan itu dicari gitu ya, tidak hanya di Indonesia sampai ke mancanegara. Saya pernah dapat orderan dari Malaysia, kemudian juga ada yang dari Singapura. Nah, sahabat-sahabat miliarder, sebelum kita ngobrolin tentang red coffee lebih banyak lagi, saya mau menampilkan narasumber yang sudah hadir bersama saya, yaitu Bapak Hafid Kustanto dan Bapak Kabul Ahmad. Assalamualaikum Pak Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi dan semua para mitra miliarder, semua penikmat kopi di Indonesia dan mancanegara. Iya, selanjutnya ada Pak Ahmad Kabul dari Depok nih. Assalamualaikum Pak Kabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andin, juga Pak Hafid. Apa kabar semuanya? Salam sehat, salam miliarder. Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, berkah. Ya sukses, sehat, kaya, berkah. Nah, ini kita hari ini ngobrolin nih tentang red coffee. Ya, boleh Pak Hafid dilihatin red coffee-nya yang sudah. Oh iyalah, kemana-mana pasti ada bawa ini. Kamu juga lagi menikmati red coffee ya di taman rumahnya, jadi enak banget nih. Nah, kita nanya dulu nih sama Pak Kabul. Pak Kabul, itu tiap hari minum red coffee-nya? Kalau Pak Kabul? Ya, nyaris setiap hari, Bu. Paling tidak seminggu 5 kali kan, kayak gitu. Soalnya kalau tiap hari, saya juga harus ngontrol juga istilahnya. Tapi kalau terutama kalau di lokasi, saya di lokasi pekerja ya hampir tiap hari itu. Tiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali, pagi dan sore gitu ya. Jadi karena memang saya membutuhkan stamina, saya membutuhkan tenaga, dan saya membutuhkan gairah supaya otak saya juga bersinar-sinar, terang-terang itu bisa berpikir. Kalau di lokasi luar biasa itu pekerjaan sangat membutuhkan konsentrasi, sangat membutuhkan nutrisi, juga membutuhkan stamina lah. Jadi kalau pekerja saya bukan hanya di kantor, Bu. Mungkin di kantor itu hanya 30%, yang 70% itu ada di lapangan gitu, di hutan, di sungai, di lautan kan gitu, Bu. Iya, Pak Kabul sendiri ini kan latar belakangnya adalah seorang bagian apa ya, Pak? Saya di konsultan di perminyakan dan geologi. Iya, konsultan perminyakan ya teman-teman ya. Jadi banyak membutuhkan stamina yang lebih powerful karena banyak berada di lapangan. Oke. Nah, ini kita Pak Hafid nih. Kita nanyain dulu Pak Hafid. Pak Hafid ini latar belakangnya ini banyak berkecimpung di bidang perjamuan herbal. Tapi mungkin kita bisa minta Pak Hafid bisa ceritain sendiri gitu ya.
kegiatan aktivitasnya sehari-hari apa nih, Pak Hafid? Ya, kalau saya Senin sampai Jumat itu karena seorang profesional ya, jadi masih di kuadran kiri. Nah, kalau yang hari selesai nanti jam 5 sore sampai malam paginya, terus plus hari Sabtu dan Minggu, saya pindah ke kuadran kanan. Oh. Ikut di Armina Reka dan Armina Daily. Saya berkecimpung menjadi peneliti untuk food technologies ya. Itu sudah hampir 15 tahun, Bun. Jadi saya tertarik untuk mengetahui apa sih sebenarnya red coffee, kemudian apa sih isi di dalamnya, sehingga jadi sebuah produk knowledge yang bisa kita bagikan, kita share ke teman-teman, dan insya Allah bermanfaat untuk semua. Iya, nah hari ini kita akan ngebahas ya Pak Hafid dan juga Pak Kabul tentang bahan-bahannya apa aja sih di dalam. Mungkin kan teman-teman mungkin juga sering heran gitu ya. Kenapa sering herannya? Kok red coffee itu buat ini bisa, buat itu bisa, buat ini bisa. Kan jadi ini kenapa ya ada bisa gitu. Jadi banyak juga yang bilang ini beneran nggak atau hoax atau hanya ini gitu. Nah nanti insya Allah Pak Hafid akan membahas dari kacamata sebagai seorang peneliti praktis. Nah kalau Pak Kabul nanti akan ngebahas sebagai peminum sejati red coffee gitu ya. Karena Pak Kabul ini dari awal red coffee ada itu sudah jadi virus buat teman-temannya untuk red coffee-in teman-temannya gitu. Nah mungkin sebagai prolog dulu kita mau cerita nih Pak Kabul gimana kisah-kisah, mungkin ada kisah-kisah lucu ketika berkenalan dengan red coffee dan dengan teman-temannya juga gitu, kisah-kisah yang mengharu biru gitu. Silakan Pak Kabul. Ya Bu, terima kasih. Ya terus terangnya saya juga awal-awal pertama kali mendengar ada red coffee, kemudian ditawari, dan kebetulan saya juga seorang mitra di Armina Daily ya. Saya red coffee kan semua orang bertanya-tanya ya. Red coffee ini kopi merah, merahnya kenapa dan sebagainya. Jadi ketika saya membawa ini, ya udah saya coba kan. Saya coba dan ternyata ini bukan kopi sembarang kopi memang. Jadi memang saya terus saja memang hobi kopi juga, kopi hitam dulunya ya, kopi hitam. Kalau kopi hitam seringnya saya meminum tanpa gula atau sedikit gula. Kalau memang kepingin agak sedikit punya tenaga, ya saya tambah gula. Tapi sejak dikenalkan red coffee, saya penasaran. Saya penasaran pertamanya itu rednya ini, gitu. Apa ini kok? Namanya sangat menarik ya. Namanya itu menarik untuk dilihat, jadi penasaran saya. Apa benar-benar red? Ternyata benar. Jadi setelah saya minum, bentuknya memang agak merah kecoklatan ya, merah kecoklatan karena memang mengandung bit ternyata. Dan kandungan-kandungan ini memang sangat berkhasiat. Nah, nanti akan diterangkan oleh Pak Hafid ya, Pak Hafid yang lebih ahlinya lah untuk menerangkan masalah kandungannya. Kalau saya sih memang manfaatnya. Jadi setelah minum pertama memang saya agak sedikit ini terus terang saja. Ini red coffee ada kandungan cordyceps dan sebagainya, ada perwaceng dan ada beet dan ada green dan kopinya sendiri. Nah, ketika saya minum pertama kali kan saya tidak diberitahu bagaimana cara minum yang benar kan gitu. Memang saya ada sedikit istilahnya ada rasa pegal-pegal gitu kan. Pertama kali minum karena saya satu saset langsung gitu Bu. Jadi satu saset langsung saya minum. Pada malam harinya saya pegal sekali ya. Saya langsung konsultasikan, cepat-cepat konsultasikan ke leader saya, Bu Puspa waktu itu. Nggak apa-apa Pak, itu karena memang ada efek namanya healing crisis gitu. Healing crisis itu ternyata healing crisis saya baca di Google, oh begini reaksi. Jadi ada reaksi detox. Tapi hanya satu malam saja saya rasakan itu. Tapi setelah itu, wah saya merasakan perbedaan yang luar biasa di dalam tubuh saya. Jadi istilahnya otak saya yang biasanya stres keterusannya gitu ya, stres memikirkan pekerjaan, memikirkan besok mau apa, besok mau melakukan sesuatu yang harus saya lakukan secepat-cepatnya. Apalagi kalau saya di lapangan, saya harus membutuhkan kecepatan berpikir itu Bu. Nah,
semenjak ada Red Coffee, ya setelah saya agak rutin minum Red Coffee, pertama memang saya nggak begitu rutin minumnya awal-awal itu, tapi setelah merasakan manfaatnya, wah ini memang saya nggak rutin aja, jadi kemanapun saya pergi saya bawa Red Coffee. Jadi ketika, terutama kalau di lapangan, itu udahlah di tas saya, di mobil pickup maupun di manapun, atau di kamar, di tempat kerja, di lapangan juga, di meja kerja lapangan itu kan di portakep ya, itu ya udah disediakan Red Coffee. Dan teman-teman saya juga penasaran, ini kopi apa gitu, kopi kok warnanya beda, rasanya kok juga beda gitu. Ya coba aja, saya juga share ke teman-teman, akhirnya mereka juga tertarik dengan. Cuman setelah itu ya efeknya luar biasa gitu. Kalau di lapangan saya jadi merasa lebih kuat lah istilahnya gitu Bu. Itu yang awal-awal gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Kabul. Nanti Pak Kabul ini belum buka semua ceritanya nih, mungkin masih prolog ya, masih pemanasan. Iya. Tapi nanti karena kita masih akan cukup ada waktu ya, kita juga sekarang ke Pak Hafid dulu nih. Pak Hafid, tadi kan Pak Kabul udah ngomong-ngomong nih, kopinya merah gitu. Nah, mungkin Pak Hafid bisa cerita kenapa sih kopi kita jadi warnanya merah gitu. Silakan Pak Hafid. Ya baik, Bunda dan semua para sahabat miliarder penikmat Red Coffee, saya cerita dulu ya. Dari Jepang itu ada penelitian dari seorang profesor ya, bahwasanya beliau itu meneliti air dan pengaruhnya kalau didoain, dikasih pengaruh positif dan negatif seperti apa. Dan ternyata kalau dikasih doa, kemudian diputarkan musik Metallica gitu, itu efeknya berbeda-beda, dan yang paling stabil itu kalau dikasih doa-doa, dikasih ungkapan-ungkapan yang positif. Nah, seperti halnya dalam tubuh kita ya Bapak Ibu sekalian, Bapak, di tubuh kita itu ternyata kandungan airnya itu paling dominan. Kalau untuk kita yang para bapak-bapak ya, sudah dewasa ini bisa 60% sampai 65%. Artinya kalau kandungan air dalam tubuh kita itu stabil, maka segala tindak laku, segala organ motorik kita pun juga akan stabil. Nah, airnya itu ya terdiri dari darah, kemudian terdiri dari air minum yang kita konsumsi. Nah, itu artinya saya ingin sampaikan di sini, ayo kita kasih tubuh kita yang dominan air ini dengan sedekah, dengan konsumsi yang juga bagus. Nah, salah satunya produk-produk Armina Daily, ada Red Coffee, ini ketika dulu di launching, ini sudah didoain di depan Ka'bah. Itu berarti ketika kita mengkonsumsi Red Coffee, mengkonsumsi produk Armina Daily, itu sesuatu yang positif sudah masuk di dalam tubuh kita. Dan insya Allah itu menjadi trigger point entry bahwasanya air yang ada dalam tubuh kita itu insya Allah stabil. Ya, kalau dominan air di dalam tubuh kita itu lancar, ya, maka insya Allah semua aktivitas juga akan lancar, terutama darah. Darah itu memang benar ya, penggumpalan darah itu juga harus terjadi di dalam tubuh kita. Hanya untuk apa? Untuk menutup luka, kalau memang itu diperlukan. Nah, yang harus kita hindari adalah penggumpalan darah yang terjadi di dalam tubuh kita, itu yang harus dihindari. Karena kalau penggumpalan itu terjadi di dalam tubuh kita, terutama nanti yang ke arah otak gitu ya, itu ujung-ujungnya akan stroke. Ya. Nah, pusat semuanya itu ada di yang namanya jantung. Oleh karenanya, kalau di Red Coffee itu luar biasa sekali. Ilmu jamunya itu ada bahan aktifnya, ya, zat aktifnya itu kalau di jamu atau herbal itu 1 atau 2 atau 3 atau berapapun bahan aktifnya itu bisa saling mendukung dan melengkapi, tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, itulah subhanallah, Allah sudah menciptakan herbal yang ini ditangkap oleh manajemen Armina Daily sehingga menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan tadi dimulai dengan Pak Kabul ya, testimoni yang luar biasa.
ketika mengkonsumsi red coffee ternyata efeknya ketika mengambil keputusan yang ujung-ujungnya itu adalah di pola pikir di dalam otak itu oksigen dari darah itu harus segera mengalir untuk mensupport. Nah, luar biasa. Sebelumnya dengan adanya red coffee mungkin agak loadingnya lama, dengan red coffee lebih cepat. Itu berarti efeknya peredaran darah di dalam tubuh Pak Kabul itu luar biasa semakin lancar. Nah, jadi penyumbatan akan dikurangi. Nah, kenapa kok istilahnya red coffee ya? Red coffee berwarna merah itu memang berbeda. Kalau kopi hitam memang sudah biasa. Nah, ini dengan adanya red coffee karena memang di dalamnya ada bit merah. Bit merah itulah yang menyebabkan warna merah ya. Warna merahnya itu karena memang di red coffee ada dua bahan penyusunnya, yaitu beta-cyanin dan beta-santin. Beta-cyanin itu menyumbang warna ungu, kalau beta-santin menyumbang warna kuning, yang kalau keduanya dipadu-padankan menjadi merah keunguan, yang ketika nanti berkomplementer dengan bahan lain, ada ginseng, porwoceng, kemudian cordyceps, menjadi sebuah warna yang sangat menarik. Warnanya merah, menyala, sehingga bisa menggairahkan kita untuk menikmati. Coba ya Pak Kabul lihat ya, warna-warna desain produk-produk biskuit gitu ya, kebanyakan warna merah, dan beruntung nih red coffee ini warnanya merah, sehingga orang sangat tertarik untuk menikmatinya. Nah, ini kalau bit merahnya itu bagus sekali Pak. Bagus sekali untuk teman-teman yang, aduh kok badan saya sudah oversize gitu ya. Karena ini banyak karbohidratnya, rendah lemak, rendah kalori, dan rendah protein, sehingga bagus untuk program diet. Nah, manfaatnya apa saja kalau buah ini bit merah itu karena banyak mengandung antioksidan ya, itu bisa untuk menetralkan radikal bebas. Sehingga efeknya kanker, kemudian tumor, yang sakit-sakit degeneratif itu akan dibantu dikurangi. Ya, fitonutriennya tinggi, beta-alaninnya tinggi, dan ternyata efeknya kalau peredaran darah kita lancar, ya, dengan fitonutrien yang tinggi di dalam buah bit merah itu, Pak Kabul tadi kan menyampaikan semakin menyala, semakin cerah gitu. Karena memang ya kulit itu semakin cerah kalau menikmati adanya buah bit merah, red coffee di dalamnya ya, yang mengandung fitonutrien tinggi. Itu satu manfaatnya. Pak Kabul tadi sudah membuktikan ya. Kemudian luar biasanya Allah itu menciptakan sistem toksisitas, sistem pengeluaran toksik dalam tubuh kita itu ternyata sudah dibuat sedemikian rupa dari sononya. Dan adanya bit merah ini ternyata bisa untuk memaksimalkan kerja itu. Nah, secara alamiah, Pak Kabul ya, dan semua penikmat kopi merah red coffee Armina Daily di Indonesia dan mancanegara, secara alami ini ya, saya tuliskan di sini, bahwasanya ginjal dalam fungsi tubuh kita selama normal itu fungsinya untuk menyaring darah yang nanti akan dikeluarkan lewat air kecil kita. Paru-paru pun juga akan berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida yang itu adalah racun dalam tubuh kita. Kemudian detoksifikasi atau pengeluaran racun lewat kulit kita itu juga didesain dari Allah SWT. Racun-racun itu akan didorong keluar lewat kulit kita, sehingga istilah orang Jawa kan, wes golek keringat, cari keringat biar sehat. Nah, itu kalau keluar keringat, racun akan keluar juga dari dalam tubuh kita. Kemudian secara alami juga hati kita itu ternyata difungsikan untuk mengeluarkan racun. Nah, dengan adanya bit merah yang fitonutriennya tinggi itu, ternyata kerja dari sunatullah detox tadi akan dimaksimalkan lagi. Nah, sudah sehat, minum red coffee akan dimaksimalkan lagi. Kemudian dengan adanya bit merah juga bisa untuk mencegah hipertensi.
Kenapa? Karena kandungan nitratnya juga tinggi. Nah, nitrat inilah yang digunakan oleh red coffee untuk menurunkan tensi. Nah, itu ada salah satu tulisan penelitian dari Profesor Amrita, bit yang kaya nitrat itu ternyata bagus untuk memelihara kesehatan jantung. Jadi bayangkan Pak Kabul ya, kalau dalam tubuh kita itu ada 60%, 65% air ya, darah di dalamnya. Kalau lancar, maka ya enteng aja kita melangkah. Tapi kalau ada penyumbatan, ya udah nggak lancar. Apalagi kalau penyumbatannya itu mengarah darah ke otak. Nanti ada di sebelah sisi kita pasti udah problem, stroke kan. Nah, kemudian ini yang luar biasa. Kenapa kok red coffee itu kebanyakan yang menikmati, yang minum para pria, tapi yang menikmati efeknya sebenarnya wanita. Karena ternyata 16% itu bisa ini menjadi penambah booster stamina. Ya, dengan nitrat itu ternyata ceritanya bisa mengurangi pembakaran oksigen. Yang kalau pembakaran oksigen di dalam tubuh kita itu semakin cepat, nanti rasa capeknya itu juga luar biasa cepat gitu loh. Tapi dengan adanya nitrat, itu pembakaran oksigen akan diatur secara maksimal sehingga rasa capek itu berkurang. Dan dengan nitrat pun sel-sel tubuh kita yang ini sudah harus diganti, yang sudah mulai nggak bagus lagi, akan semakin ditingkatkan fungsinya sehingga energi dalam tubuh kita itu semakin meningkat performanya. Nah, ini luar biasa ya. Kemudian bisa juga dengan adanya buah bit merah, ini yang kurang darah itu ya, biasanya ya untuk yang para ibu yang habis melahirkan atau ibu yang biasanya kalau haidnya nggak lancar itu efeknya biasanya anemia atau kekurangan darah gitu ya. Yang lain masih seger, ngantukan sendiri. Nah, itu bagus dengan adanya red coffee karena dengan zat besi yang tinggi itu bisa mencegah anemia, mengaktifkan kembali dan meregenerasi sel-sel dalam darah kita. Dan yang bagus juga menyuplai oksigen sehingga sel-sel darah kita pun juga akan semakin hidup. Tuh. Nah, ini yang luar biasa, ada 2 lagi manfaat bit merah ya. Ini yang bagus, ini nanti ujung-ujungnya untuk yang pengen diet ya. Menyehatkan pencernaan dan nanti bisa menurunkan berat badan. Dengan bit merah yang ada di red coffee, yang tinggi serat, itu bisa menyehatkan pencernaan kita untuk melunakkan konsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga ketika dikeluarkan ke dalam tubuh kita, itu lancar. Ya, melunakkan tinja, BAB-nya nyaman, sehat, dan teratur. Sehingga pencernaan juga semakin sehat. Ini bagus untuk infeksi usus, ya, wasir atau ambeien, nah itu bagus sekali. Nah, ini yang kemudian berikutnya bagus nih ya, yang manfaat yang ketujuh. Ini lumayan nih, istri saya sudah lulus dari ini, kemarin turun 3 kilo. Bahkan ada ini mitra kita yang di Solo itu saya kena semprot habis-habisan gara-gara menurunkan berat badannya terlalu cepat, 5 kilo turun. Sehingga sekarang beralih dari yang tadinya penghobi kopi sekarang jadi penghobi susu karena ingin menambah sedikit karena kebablasan. Nah, bit merah itu banyak gizinya, banyak seratnya, tapi rendah kalori. Nah, itu sumber makanan yang bagus untuk kita. Nah, dengan adanya kondisi komposisi yang seperti itu, karena banyak serat, kalau kita mengkonsumsi, itu nanti di dalam usus kita itu geraknya akan lambat dan teratur. Nah, sehingga rasa kenyang itu akan lebih lama. Nah, itulah yang memerintahkan otak kita supaya, aduh, nggak ngemil dulu, aduh, nggak usah makan dulu, karena memang di dalam usus kita itu diatur sedemikian rupa pergerakannya melambat
dan dioptimalkan. Nah, ini bagus untuk yang diet. Ini Pak Kabul, yang buah bit merah. Jadi terjawab ya Pak Kabul, tapi kenapa kok kopinya berwarna merah? Karena memang ada bit merah ya yang ada di dalamnya. Kalau tidak salah kurang lebih 16% dan itu luar biasa. Nah. Iya, pantesan ini berat badan saya juga stabil. Jadi terus terang aja saya pernah mengalami berat badan yang obesitas ya. Obesitas beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian setelah minum red coffee ini saya ya itu tadi seperti Pak Hafiz tadi bilang, ada usus itu seperti memerintahkan lah istilahnya ke otak untuk tidak makan. Jadi setelah saya minum red coffee pagi ya, saya nggak mengetahui jam berapanya sih enaknya minum red coffee. Tapi misalnya saya seringnya kan minum tuh pagi. Sehingga ketika pagi rutin tuh saya sarapan tuh nggak terlalu banyak, kemudian juga makan siang nggak terlalu banyak kan gitu. Apalagi makan malam. Jadi porsi saya jadi banyak turun terus terangnya. Itu otomatis saya sadari porsi saya bukan saya mengurangi porsi, tapi memang porsinya gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah saya Pak bisa Kabul turun ya, banyak untuk gitu. Yang pengen menikmati berat badan yang turun, itu sebaiknya dikonsumsi sebelum makan besar. Ya, betul. Ya, betul. Oke. Jadi sebelum sarapan itu saya udah minum. Jadi, sekarang alhamdulillah saya bisa stabil di 95. Mungkin kalau orang lihat, 95 kan gede banget kan, besar sekali. Tapi karena tinggi badan saya juga lumayan, saya 183, jadi dan keturunan sebagian besar keluarga saya juga tinggi besar juga, adik saya besar juga, bapak ibu saya juga tinggi besar. Jadi, dengan berat badan 95 dengan 183 ya ideal lah. Kalau saya idealnya dikurangi 110 jadi 180 ya, saya kurus kering kayak pentolan korek. Jadi buat bapak-bapak yang mau kurus juga bisa ya. Jadi red coffee bisa banget ya untuk menjaga kondisi badannya stabil. Iya. Oke, kita baru satu bahas zat adaptifnya, padahal ada 4 ya Pak Hafid. Nah, kita mungkin bisa lanjut ke 2 karena ternyata sudah 29 menit ya, tinggal beberapa saat lagi. Mungkin kita sampai ke ginseng, nanti baru nyambung ke part 2-nya. Mungkin Pak Hafid boleh lanjutkan nih materi kita? Ya, ginseng ya. Ginseng itu di dunia ada 2, ginseng Amerika dan ginseng Asia. Nah, dua-duanya ini punya khasiat yang berbeda. Ya, sekali lagi ginseng itu punya 2 ya, ginseng Amerika dan ginseng Asia. Di dalamnya 2 ginseng ini memang senyawa aktifnya sama, yaitu ginsenosides, tapi khasiatnya berbeda. Nah, kalau ginseng Amerika itu khasiat utamanya 2 ya, untuk infeksi pernafasan dan untuk diabetes. Nah, sedangkan kalau ginseng Asia itu lebih banyak lagi manfaatnya. Oleh karenanya bagus sekali pilihan ginseng yang ada di red coffee ini sudah sangat tepat karena memilih ginseng Asia yang khasiatnya lebih banyak. Nah, kita masuk ya ke manfaat ginseng Asia. Ini ginseng Amerika. Nah, yang ginseng Asia itu manfaatnya luar biasa. Ini spesialis untuk yang pengen memperbaiki keturunan, proses keturunan. Nah, ini diberesin sama si ginseng Asia. Nah, tempo hari kan sudah ada ya knowledge tentang jam-jam biologis ya. Nah, ini bagus sekali diminumnya nanti jam 8 malam. 2 jam kemudian itu sudah mulai keluar efeknya, sehingga jam 10 di saat itu jam biologis butuh romantisme, butuh pelepasan energi untuk relaksasi, pas banget dengan minum red coffee di jam 8, jam 10 sudah kerasa efeknya. Ginseng Asia yang ada di red coffee ini beresin untuk membuat sistem keturunan di dalam tubuh kita. Ini fungsinya ini luar biasa. Untuk yang bapak-bapak nih ya terutama, tapi yang menikmati sebenarnya ibu-ibu.
Ya dua-duanya. Satu itu bisa untuk ini membantu mengembalikan disfungsi ereksi. Nah, ini ada salah satu penelitian kalau rutin mengkonsumsi ginseng dan juga red coffee tentunya itu terapinya 12 minggu. Itu bisa untuk memperbaiki disfungsi ereksi. Kemudian juga untuk ejakulasi dini ya, biasanya kan ada istilah editansil itu ya. Ejakulasi dini tanpa hasil ya. Nah, itu terapinya 8 minggu. Nah, ini kebalikan yang nomor 3, ini yang minum nanti ibu-ibu, yang menikmati ganti bapak-bapak. Kalau ibu-ibu yang minum ya di usia-usia yang mulai masuk ke menopause, itu ternyata luar biasa. Seksualnya bisa lebih puas. Ya. Kenapa kalau seperti itu? Karena ada kandungan di dalam ginsenoides ini bisa menurunkan tekanan depresi untuk ibu-ibu yang mulai menopause. Dan mood untuk seksualnya itu meningkat kembali. Nah, ini ibu-ibu ini ya. Kemudian manfaat berikutnya ini juga bagus ya. Tadi kan Pak Kabul ketika ada kerjaan di lapangan butuh waktu hanya sepersekian menit untuk ngambil keputusan. Nah, itu untuk meningkatkan daya pikir. Ya. Meningkatkan kemampuan berpikir abstrak. Kalau ngambil keputusan di lapangan itu udahlah, data itu udah nanti nomor 2, yang nomor 1 pasti as is condition di lapangan, sehingga kemampuan berpikir abstrak sangat dibutuhkan. Nah, ini untuk itu terapinya 12 minggu. Nah, kalau Pak Kabul udah lebih dari 12 minggu, udah menikmati hasilnya ini, bisa semakin bersinar otaknya, celing ngambil keputusannya. Nah, ini yang nomor 5, ini bisa untuk meningkatkan kerja mental pasien Alzheimer. Alzheimer itu otaknya mengkerut, volumenya berkurang, sehingga ada sisi-sisi dalam hidupnya yang harus diperbaiki, mungkin ingatannya sudah berkurang. Lah, ini dengan adanya ginseng Asia yang mengandung ginsenosides ini bagus untuk mulai mengembalikan. Dan yang keenam, ini yang kemarin agak membantu, sangat membantu Pak Kabul ketika ini ya karantina. Paru-paru itu bisa kembali ditingkatkan efek dari antioksidan yang ada sedikit di dalam ginseng dan ginsenosides itu, sehingga bisa kembali normal. Itu. Jadi kalau 2 bahan tadi itu setelah darah kita itu dilancarkan, ya, kemudian fungsi biologis terutama itu kita dimaksimalkan oleh ginseng, ya sebenarnya kebutuhan biologis sudah tercapai, sudah sukses, sehat. Nah, sehatnya dapat, suksesnya sudah, sehatnya untuk menikmati kesuksesan dapat. Kayanya ya akan dapat juga kalau red coffee kita ambil 8 potensi rezekinya. Nah, itu Bunda Andin. Iya, oke, Pak Hafid. Ini kita sudah bahas 2 zat aktif di red coffee. Masih ada 2 lagi. Nah, itu akan bersambung di edisi besok. Tapi Pak Hafid, ini ada beberapa pertanyaan. Ada yang menanyakan dari tentang diet ini katanya. Bagaimana porsinya? Nah, ini tadi kalau nggak salah, kalau mau diet minumnya perbandingannya bagaimana gitu? Ibu-ibu nih pingin kurus. Ya, jadi gini, karena di dalam red coffee ini kan komplementer ya, artinya nggak berdiri sendiri si ininya, si bit merahnya, sehingga kalau saran kita ada bahan lain yang nanti ada proses untuk menghindari proses healing krisis yang berkepanjangan, coba bisa dimulai dari 1/3 atau 1/4 saset dulu. 1 jam sebelum sarapan. Kalau nanti sudah semakin adaptasi, tubuh kita semakin bagus, proses healing krisisnya mulai berkurang, sudah siap tubuh kita ditingkatkan lagi ke yang separuh atau ke yang 2/3 atau ke yang 1 saset full 1 jam sebelum
sarapan. Oke, nah ini masih ada pertanyaan juga tentang apa sih yang maksud 12 minggu, 18 minggu tadi saya lihat. Nah, itu apa sih maksudnya? Katanya. Itu maksudnya adalah itu maksudnya ada beberapa ini terapi yang dilakukan. Memang berbeda-beda kemampuan orang. Nah, itu sudah ada yang melakukan terapi yang 12 minggu itu ternyata berhasil untuk mengembalikan kembali fungsi yang sebenarnya hilang dalam tubuhnya. Nah, tapi ini kondisinya berbeda-beda ya. Kalau Pak Kabul tingginya 180, porsinya tubuhnya badannya gede, dengan saya yang 170 kotor, itu pasti nanti efeknya, pengaruh dalam respon tubuh kita berbeda. Makanya dimulai dulu dengan sistem adaptasi, ya sepertiga atau separuh atau 2/3, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan dari proses healing krisis itu bisa diminimalisir. Yeah. Oke, tuh ini cerita tentang Red Coffee ini masih banyak banget nih manfaatnya. Itu juga banyak banget testimoni-testimoninya. Kita masih akan ngebahas lagi 2 zat adaptif di dalam Red Coffee, tapi karena berhubung waktu kita sudah 37 menit. Nah, kita maksimal hanya di 45 menit setiap harinya, maka besok kita nantikan. Tapi mungkin pesan-pesan terakhir dari Pak Hafid dulu nih sebelum kita closing. Silakan Pak Hafid. Ya, silahkan besok pantengin terus acara Red Coffee with Andin ini, karena besok kita akan membahas Purwoceng. Nah, Purwoceng ini yang akan kita jelaskan, kok bisa ya ada yang punya testimoni selesai minum Red Coffee sekian bulan atau sekian minggu, kok setelah dites kehamilannya ternyata positif gitu ya. Nah, itu ada di dalam Purwoceng, bagaimana rahim disiapkan, bagaimana tamu yang nanti akan menginap di rahim itu lebih bermutu. Nah, itu nanti kita bahas besok biar penasaran, Bunda. Oke, terima kasih ya. Jadi itu besok. Nah, mungkin Pak Kabul nih pesannya. Ya, itu yang besok akan dibahas, itu yang akan saya utarakan gitu. Jadi memang luar biasa. Usia saya juga sudah nggak muda lagi, Bu. Jadi saya udah, kalau orang bilang mungkin senior, saya udah terus terang aja, saya jujur saya udah 58 tahun dan istri saya juga sudah di atas 50 juga, dan khasiat Red Coffee ini bagi kami berdua memang luar biasa. Jadi mengembalikan usia saya itu seperti usia 25 tahunan gitu. jadi kata Pak Hafid benar sekali. Jadi memang yang merasakan, kalau Pak Hafid yang merasakan pihak pasangan wanita, tapi kalau saya ya merasakan dua-duanya lah. Keharusan rumah tangga jadi sangat tinggi, jadi berbeda sekali gitu. Jadi tambah mesra, tambah romantis gitu. Nah, itu besok lah. Ya, pokoknya untuk yang program-program hamil atau ingin memperbanyak keturunan yang soleh-solehah, besok kita lanjut ya. Yang penting adalah ingat ya, tubuh kita itu didominasi oleh zat cair, darah atau air yang kita minum ya, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa menguasai air ini dengan asupan yang halalan thayyiban, insya Allah tubuh kita juga akan mudah untuk kita bentuk menjadi muslim yang miliarder, menjadi pebisnis syariah di Armina Daily yang jujur amanah. Itu Bunda. Iya, terima kasih Mas Hafid dan juga Pak Kabul. Seru banget. Kayaknya besok itu harus dipantengin ya. Karena besok edisi spesial kayaknya. Dan mungkin kita akan nambah narasumber nih. Besok itu yang sudah membuktikannya. Semoga besok mau hadir ya. Bagaimana dia pejuang garis 2 dan alhamdulillah berhasil gitu. Ya, pastikan besok di jam 9 pagi kita bersama lagi nge-Red Coffee with Andin. Dan sebagai penutup, ini adalah lagu mood buster kita di grup Andin, dan juga semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk selalu menjadi manusia kuat. Dan untuk itu saya akan putarkan untuk teman-teman semua.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa melupakan aku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia itu kita yang kuat. Itu kita sangat kuat. Itu kita yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita yang kuat. Itu kita sama-sama kuat. Itu kita yang kuat. Itu kita. Bila manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita sama-sama kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.